baitun min buyutillah, yaitu masjid atau musala, tempat yang dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya, dan ini adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bahwa ahabbul biqa'i 'ala Allah fi al-ardi al-masajid. Area-area yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu adalah al-masajid. Masjid. Kita berkumpul sekarang di sini di tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita sudah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua ibadah kita. Dan saya sering mengatakan kita perlu berdoa semacam ini agar amalan kita, ibadah kita semuanya diterima, karena kita sangatlah yakin apa yang kita lakukan itu tidak sempurna. Ya Allah, ini kemampuan kami dalam beramal. Jika ada kekurangan di dalam amal kami, ya Allah, tutuplah kekurangan itu dan terimalah amal kami apa adanya. Dan kita juga berdoa dengan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda untuk ibadah-ibadah yang kita lakukan, khusus sholat subuh yang seperti hari ini kita laksanakan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyai'in fil dhulami bil nuril tami yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada mereka. Berilah kabar gembira dengan cahaya yang sempurna kepada orang-orang yang menembus gelapnya malam ketika waktu fajar menyingsing, jemaah sekalian. Kemudian mereka datang ke masjid, datang ke musala untuk melaksanakan sholat subuh. Di kegelapan mereka berjalan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan basyiril masyai'in. Berilah kabar gembira kepada mereka yang mau melakukan perjalanan di gelap-gelap itu, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa jemaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita. Sebab salah satu di antara cara kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat subuh. Sholat subuh. Kata Nabi SAW, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh, maka dia akan ada dalam perlindungan Allah, diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jaga keamanannya bukan security, jangan sekalian. Yang senjatanya cuma pakai petungan, ya. Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada pemimpin yang suka zalimi rakyatnya ketika dia akan melakukan nyuruh apa, suruh tanya dulu, ya. Sebelum dipukul tanyain dulu, dia sholat subuh enggak? Kalau sholat subuh jangan pukul. Kenapa? Karena urusannya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin keamanannya. Dan ketika orang yang dijamin keamanannya oleh Allah diganggu, urusannya bukan dengan manusia, urusannya dengan Allah. Dan kalau Allah yang ngejar, jemaah sekalian, kena habis jemaah sekalian. Makanya kita beruntung, ya. Allah mudahkan kita untuk sholat subuh, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Ya, kita istiqomah. Dan ini bukan urusan gampang, ya. Bisa sholat subuh berjamaah, ini bukan urusan gampang, ya. Ini berat jemaah sekalian. Tapi ketika sesuatu yang berat itu di jalan Allah, saya pikir itu insya Allah akan menjadi ringan. Asal kita minta tolong kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang besar di hadapan Allah Akbar.
Masyaallah muslimin rahimahumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita belum sarapan gorengan, tiba-tiba kita sudah sarapan sholawat ya. Dan sebelum ya, kan sholawat dulu sebelum gorengan ya. Tapi kalau yang mau gorengan saya persilakan dulu. Ada gorengan, ada lodong, saya persilakan. Ini apa namanya? Sersan ya Mas. Serius tapi santai. Pak Tobe silakan. Apa namanya? Sambelnya. Ya. Silakan. Kalau ada yang tersisa di belakang di bawah ke depan juga dibagi-bagi juga. Ada yang tersisa. Oh, kalau ada yang udah piringnya ya, bawah ke depan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi pagi-pagi ini kita belum makan lontong sama gorengan, kita sudah sarapan sholawat. Ya. Alhamdulillah. Ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Ya, kita bisa bersalawat semacam ini. Ya, berulang-ulang salawat itu dibaca. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat. Karena gini jemaah sekalian, salawat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an semua kita mungkin tahu. Ya, tadi sudah sempat dibaca. Apa tuh ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menginformasikan kepada kita perintah Allah untuk kita bersalawat. Tapi perintah salawat itu unik. Ya. Tidak seperti perintah-perintah yang lain. Apa uniknya? Pertama jemaah sekalian, Allah itu perintahkan kita untuk salat 5 waktu. Tapi Allah nggak salat 5 waktu. Allah perintahkan kita haji dan umrah. Tapi Allah tidak haji dan umrah. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersalawat, maka sebelum kita bersalawat Allah sudah kasih informasi bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya semuanya bersalawat kepada. Jemaah sekalian tahu berapa jumlahnya malaikat? Tidak terhitung. Tentang 10, itu mah pelajaran SD ya. Itu yang diketahui namanya. Banyak malaikat ini yang tidak diketahui oleh kita namanya. Ya. Itu yang diketahui namanya, kemudian tugasnya iya. Tapi setiap orang di antara kita, ini ada kodenya. 2 qarin. 1 dari jin, 1 dari malaikat. Berapa jumlahnya manusia? Setiap orang ada malaikat. Di bumi jemaah sekalian ada Ka'bah. Kiblatnya penduduk bumi. Di langit ada Baitul Ma'mur. Kiblatnya penduduk langit. Di bumi ada hamba-hamba Allah yang tawaf. Di Baitul Ma'mur ada malaikat-malaikat yang tawaf. Kata Nabi SAW, jumlah malaikat yang tawaf setiap hari itu 70.000 setiap hari. Kalau mereka selesai tawaf hari itu, maka mereka akan keluar. Besok hari
itu datang 70.000 yang lain lagi, bukan yang kemarin. Setiap hari 70.000 yang baru, setiap hari 70.000 yang baru sampai sekarang. Tidak kebayang berapa jumlahnya malaikat. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat tentara Tuhanmu, yaitu malaikat illa hu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya Allah katakan yusalluna 'alan nabi, semuanya bersalawat kepada Nabi. Sehingga jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Nabi SAW itu diibaratkan seperti gelas ini, maka beliau sebenarnya sudah full dengan salawat dari Allah dan salawat dari para malaikat. Sehingga kita kalau tetap bersalawat, ya udah full. Tapi kita tambahin. Yang kecipratan siapa jemaah sekalian? Makanya Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Dan itu berlaku kelipatan. Artinya kalau kita salawat 2 kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Maka ini nikmat jamaah sekalian. Ya, ini nikmat. 10 kali jawaban Nabi. Sehingga Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang tidak bersalawat kepada Nabi SAW itu dianggap seperti orang yang bakhil. Orang yang apa tuh bakhil ya? Kikir. Dan kikirnya itu kikir banget jangan kalian. Kenapa? Karena begini, dia itu kikir bukan sama orang lain, tapi kikir pada dirinya sendiri. Orang kalau kikir sama orang lain itu mah biasa aja buat kalian, umumnya begitu. Ya, duit banyak nih ya, kemudian dia tidak mau berbagi sama orang lain, ini umum. Ya, tapi kalau orang kikir harta kepada dirinya, duit banyak jemaah kalian. Kalau masuk ke warung, makan yang teri, sama pedangnya kalian, begitu kan? Padahal dia bisa beli kepala kakak, banyak jemaah kalian. Jadi harta sama dirinya pelit jemaah kalian. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan al-bakhil, orang yang bakhil beneran itu adalah man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alaihi. Jadi orang yang disebutkan namanya di namaku di sisinya, tapi dia tidak mau bersalat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pagi-pagi kita sudah bersalawat. Mudah-mudahan jemaah sekalian, salawat yang kita baca ya, diterima oleh Allah. Ya, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan, dan semoga ini juga akan menjadi bukti bahwasanya di dalam hati kita itu ada kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena salawat kan menyebutkan nama Nabi, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu salah satu tandanya bahwa dia senang sama orang lain, senang sama kekasihnya. Apa tandanya jemaah sekalian? Dia suka menyebut. Dia senang menyebut. Dan mau mendoakan kebaikan untuk dia. Gak mungkin ada orang kita gedek sama dia, kemudian kita doain yang baik-baik, ya, atau kita suka mendengarkan namanya disebut oleh orang di telinga kita. Enggak. Karena ada orang yang kalau karena kita gedek sama dia,
Kita bilang ada orang nyebut, jangan disebut. Jangan memberi kepala saya dengan namanya. Ya. Nah, saya berharap ya mudah-mudahan sholawat yang kita baca ini akan menjadi bukti bahwa di dalam hati kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita memang berada di bulan Rabiul Awwal, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Banyak acara-acara yang dibuat dalam rangka Maulid. Namun pagi hari ini saya sengaja idenya agak mepet ya Mas sekalian, karena benar-benar mendadak ya, baru kemarin sore. Tapi saya hanya ingin memanfaatkan liburan ya. Kita nggak ada agenda apapun, padahal kita menikmati liburan dalam rangka Maulid Nabi SAW. Dan yang akan kita kedepankan ya dalam kesempatan kali ini itu bukan perayaannya, tapi peringatannya. Bahwa kalau sudah urusannya dengan perayaan, maunya dananya jor-joran ya Pak, sehingga kita nggak bisa, ya kita kadang-kadang nggak mampu jemaah sekalian. Bahkan ya, dananya besar, tapi efeknya sedikit, nggak ngaruh, sama perubahan, ya, sama sehingga yang dikedepankan ya cuma hal-hal yang sifatnya materi. Nah, kita inginnya Mas sekalian mengatakan bahwasanya yang sebenarnya perlu dikedepankan dalam hal ini itu adalah peringatan, ya, menyebut tentang Nabi, menambahkan ke dalam hati kita perasaan kecintaan kepada beliau. Ini di hati kita ya Mas sekalian sudah ada, ya, pohon cinta kepada Nabi. Cuman pohon itu perlu untuk disiram. Dan paling banyak orang nyiram ya, pohon cinta kepada Nabi di dalam hati itu memang di bulan Rabiul Awwal. Caranya gimana? Masukkan ke dalam benak kita maklumat sebanyak mungkin tentang Nabi SAW. Maka intinya sebenarnya di sini. Kalau modelnya kita melakukan peringatan, maka hatta setiap hari kita bikin maulid tidak bisa. Ya. Dan seharusnya memang begitu. Agar pohon kecintaan kepada Nabi yang ada di dalam hati ini, pohonnya menjadi tambah besar, tambah subur jemaah sekalian, dan mengeluarkan buah-buah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kalau ada pertanyaan, kenapa pohon kecintaan kepada Nabi yang ada di dalam hati itu perlu disiram, perlu disuburkan jemaah sekalian? Kenapa kecintaan ini harus besar? Kenapa kecintaan ini harus mengeluarkan buahnya? Begini jemaah sekalian. Yang pertama, alasan pertama, karena cinta kepada Nabi ini adalah konsekuensi daripada keimanan. Jadi hubungannya dengan keimanan itu erat sekali. Ya. Bahkan orang itu tidak akan menjadi sempurna imannya kalau tidak ada kecintaan kepada Nabi. Ya. Saya ulangi, orang itu tidak akan punya iman yang sempurna kalau di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi. Bahkan bukan hanya sekedar cinta, tapi kecintaan yang begitu besar. Bahkan kecintaan kepada Nabi itu harus
semua manusia, saya katakan ya, harus mengalahkan kepada kecintaan kita kepada seluruh manusia, siapapun itu. Makanya Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna, hatta, sehingga akuna ahabba ilaihi, aku menjadi lebih dia cintai, min walidihi, dari orang tua. Kita ini sayang sama orang tua, tapi kecintaan kepada Nabi itu tidak boleh. Orang tua ini adalah simbol bagi semua orang yang menjadi pendahulu kita, bukan orang tua dari kakek kita, seatas. Wa waladihi, dan anaknya. Nah, ini keturunan. Tidak boleh. Bahkan wan nasi ajma'in, bahkan kecintaan kepada seluruh manusia. Jadi yang pertama alasannya karena dia adalah konsekuensi dari kecintaan. Yang kedua, jemaah sekalian, muwafaqatu muradillah. Kita menyesuaikan dengan apa yang diinginkan, dengan apa yang dilakukan, dengan sikap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbun nabi. Allah itu cinta kepada Nabi. Wa yu'azzimuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesuaikan dengan itu. Kalau Allah cinta, Allah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyesuaikan dengan apa yang dilakukan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintainya dan mengagungkannya. Jangan kalian coba bayangkan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang sama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada Nabi. Dan ini yang menjadi alasan kenapa kita harus cinta, kenapa kita harus menghormati Nabi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyebut Nabi atau memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama. Itu enggak pernah. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain di dalam Al-Quran, Allah panggil namanya. Ya. Allah mengatakan misalnya kepada Adam, ya Adam uskun anta, wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama. Kepada Nabi Musa Allah mengatakan, qala ya Musa inni istafaituka. Jadi wahai Musa. Kemudian kepada Nabi Ibrahim Allah mengatakan, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kepada Nabi Zakaria Allah mengatakan, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kepada Nabi Yahya Allah mengatakan, ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Semua nabi itu dipanggil namanya, tapi Nabi enggak pernah dipanggil namanya, tapi dipanggil jabatan. Ya Rasulullah. Ya. Ya Rasulullah. Ya ayyuhan nabi idza talaqtum nisaa. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah. Allah tidak mengatakan ya Muhammad, enggak pernah. Ya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Kadang-kadang dipanggil ya ayyuhar rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Jangan sampai jadikan panggilan kalian untuk rasul sama dengan panggilan di antara kalian. Man, ini enak aja tuh. Ini man, gitu kan? Ya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum.
innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Nabi. Dan kita tahu bahwasanya sumpah itu biasanya tidak dilakukan kecuali dengan menyebutkan sesuatu yang bernilai. Ya. Kemudian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan penjagaan, memberikan proteksi, ya, kemudian memberikan perlindungan dan lain semacam. Allah jaga mata Nabi SAW, sehingga Allah katakan mazal basaru wa ma tagha. Allah jaga hatinya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan maka dzabal fuadu ma ra'a. Allah lapakkan dadanya, alam nasrah laka sadrak. Dan ketika Nabi berkata-kata, dipandu kata-katanya oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, ini jamaah sekalian, ini alasan kedua. Jadi alasan pertama tadi adalah kenapa kita harus menyiram pohon kecintaan kepada Nabi. Yang pertama, karena itu konsekuensi keimanan. Yang kedua, menyesuaikan dengan apa yang Allah lakukan. Karena Allah cinta dan mengagungkan Nabi, maka pohon cinta di dalam hati kita kepada Nabi harus disiram supaya kita bisa menyesuaikan dengan apa yang Allah lakukan. Yang ketiga, jemaah sekalian, alasannya adalah karena Nabi itu cinta sama kita. Nabi itu cinta sama kita umatnya. Jadi jangan sampai jemaah sekalian, Nabi itu cinta sama kita, kita jangan cinta. Jangan biarkan Nabi itu bertepuk sebelah kanan. Kita mungkin nggak merasa, ya, bahwasanya Nabi itu cinta kita. Allah sendiri di dalam Al-Quran menyebutkan, tadi ada ayatnya dibaca apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi yang mengatakan kalau Nabi itu cinta kepada umatnya bukan saya, bukan manusia. Yang mengatakannya itu Allah sendiri. Allah katakan laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, dari jenis kalian, dari manusia maksudnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, begitu berat menyusahkan dia apa yang mempersulit kalian. Segala sesuatu yang mempersulit kalian, Nabi SAW tidak suka. Harisun 'alaikum, dia sangat menginginkan kebajikan buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim, punya cinta kasih sayang yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Dan kalau jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, kita mau lihat di dalam sejarah, kita akan mendapatkan bukti yang nyata dalam keterangan-keterangan yang ada bahwa Nabi itu sangat cinta kepada kita. Contoh misalnya, apa yang memberatkan Nabi SAW tidak mau membebani kita dengan itu? Apa yang dibebankan kepada kita sekarang ini adalah sesuatu yang sebenarnya kita mampu, ya. Salat 5 waktu dan kita semuanya mampu, kecuali kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, kita nggak bisa apa-apain, sudah jemaah sekalian. Kita pasrah sudah, ya. Tapi aslinya kita mampu sebenarnya kalau kita punya keinginan, ya. Kata Nabi SAW pernah mengatakan gini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk siwak setiap kali mau salat. Dan ketika Nabi mengatakan perintah, ini berarti wajib.
Jadi kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan wajibkan siwak itu sebelum sholat. Tapi Nabi tahu ini memberatkan, kamu tidak wajibkan. Nabi tidak mewajibkan. Karena itu ribet kan jamaah sekalian. Tapi kita harus bisa menangkap keinginan Nabi. Dari wajib turun menjadi sunnah. Ya. Maka sunnah akhirnya melakukan atau bersiwak sebelum. Ya. Tapi nggak kebayang kalau siwaknya pakai sikat gigi, pakai Pepsodent, nggak kebayang. Ya. Yang paling kebayang itu adalah pakai kayu siwak itu, ya, kayu arak itu, ya. Karena itu bisa dibawa mana-mana. Kalau ada orang yang setiap kali mau sholat dia bawa itu jamaah sekalian, wah ini kayaknya keterlaluan. Enggak jamaah sekalian, ya, enggak, itu kayaknya ini orang aliran keras, bukan, ya. Dia itu punya kecintaan luar biasa, ingin menghidupkan sunnah Nabi. Kita aja yang alas jamaah sekalian, ya. Kalau kita tak mampu melaksanakan, jangan membuli lah, ya. Bilang aja saya nggak mampu untuk melakukan itu, ya. Saya nggak bisa. Kemudian Nabi mengatakan, wala akhartu salatal isya ila thuluthil lail. Kalau aku tidak memberatkan, aku akan takhir sholat isya itu sampai 1/3 malam yang terakhir. Jadi waktu yang paling waktu sholat isya, ya. Awalnya Nabi SAW mendirikan di 1/3 malam yang terakhir, ya. Tapi Nabi selalu mengatakan bahwa itu akan memberat. Begitu. Jadi semua dan tidak ada kebaikan apapun yang bisa didapatkan oleh umatnya kecuali Nabi mau mengusahakan. Kalau umatnya tidak mampu mendapatkan itu, Nabi akan bantu jemaah sekalian. Contoh misalnya, berkorban, menyembelih korban itu pahalanya besar. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, ini banyak hewan korban. Mahal Allah ya Rasulullah. Ada apa dengan hewan-hewan korban ini ya Rasulullah? Nabi mengatakan sunnah abikum Ibrahim. Berkorban itu adalah sunnah ayah kalian Ibrahim. Wa ma lana minha. Kami bisa dapat apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan bikulli sya'ratin hasanah. Untuk setiap lembar bulu dari hewan itu kalian mendapatkan satu kebaikan. Kalau satu kambing itu bulunya berapa dari kalian? Setiap satu lembar. Sementara umat ini kan tak semuanya mampu berkorban. Lebih banyak yang berkorban perasaan daripada berkorban. Kalau Idul Adha itu paling banyak korban perasaan aja. Lah, tapi Nabi SAW tidak mau umatnya itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan ini. Akhirnya apa? Nabi itu setiap tahun ketika berkorban, Nabi berkorban 2 ekor kambing yang besar, dan beliau sembelih sendiri. Yang pertama Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah korban dariku dan dari keluarga sebelum. Yang kedua Nabi mengatakan, ya Allah, ini adalah korban untuk umatku yang tidak Engkau berikan kemampuan untuk berkorban selama mereka masih bersyahadat. Di dalam hatinya adalah ilaha illallah. Coba lihat. Dan itu dilakukan oleh Nabi setiap tahun. Nabi berkorban untuk umatnya yang tidak mampu. Mungkin kita yang nggak pernah berkorban nggak tahu jamaah sekalian. Kita yang nggak berkorban nggak tahu kalau Nabi berkorban. Dari saking Nabi sudah ada berkorban. Satu lagi jamaah sekalian.
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini buktinya kalau Nabi itu cinta kepada istri beliau ini istri yang paling dicintai setelah Khadijah. Suatu saat melihat suasana kok enak, ya suasananya enak. Dia berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah li, tolong doakan saya. Kata Aisyah kepada Nabi, tolong doakan saya. Oh, kata Nabi, aku akan berdoa. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa dan mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lan. Ini doa luar biasa. Ya Allah, ampunilah doa istriku Aisyah. Dosa ma taqaddama, dosa yang lalu, wa ma ta'akhkhara, dosa yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lan, dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi au a'lan, atau dosa yang dia lakukan di terang-terang. Bapak sekalian, doa saja. Pokoknya Ummul Mukminin mendengar doa ini senang sekali jemaah sekalian, ya. Senang sekali. Hatta saqata ra'suha fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ma'i. Hatta saqata, sampai dia memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi bilang, ayasumukum du'ai, apakah kamu senang dengan doaku ini? Kamu senang dengan doa ini? Dia mengatakan, wa mani la yasurruni du'a'u. Apa alasan saya tidak senang dengan doa ini? Didoain supaya dosanya diampuni semuanya, yang lalu, yang akan datang, yang dilakukan sembunyi atau terang-terang. Coba sekali bayangkan, ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah? Wallahi, kata Nabi, demi Allah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Kamu tahu, doa ini adalah doaku untuk umatku setiap kali aku salat. Ini doaku, kata Nabi, yang dipanjatkan kepada Allah untuk umatku setiap kali aku salat. Jadi Nabi begitu perhatian dengan dan ini yang menjadi alasan dari ini yang menjadi alasan kenapa di hati kita ini pohon cinta itu harus selalu di situ. Ya. Dan ini sebenarnya tujuan diadakannya acara-acara maulid. Peringatan ini jangan hanya kebayang ya Mas ya. Maulid itu urusan besek, jangan kebayang itu. Bagaimana nilai ini bisa disampaikan? Kecintaan kepada Nabi menjadi besar, pohonnya menjadi menjulang tinggi, daunnya bagus, keluar buahnya ya Mas. Ini sebenarnya yang diinginkan. Oleh karenanya dalam kesempatan liburan hari ini, ya, kita nggak banyak punya kegiatan jemaah sekalian. Kita adakan kegiatan semacam ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan buat kita semua, dan pada masa yang akan datang, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, dan ini akan menjadi alasan bahwa kita suatu saat akan dikumpulkan oleh beliau, karena kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab, orang itu kelak di yaumil akhir akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang dia.